Halo Sobat BMW, selamat datang kembali di channel Perumahan BMW. Setelah minggu kemarin ada Mas Sultan yang membahas masalah SHM dan HGB, sekarang kita akan membahas tips membeli rumah untuk pertama kalinya. Karena rumah itu adalah salah satu dari 3 kebutuhan pokok manusia, maka ketika kita ingin membeli rumah untuk pertama kalinya, kita juga harus memikirnya matang-matang. Nah, untuk itu saya ada beberapa tips untuk teman-teman atau sobat BMW semua yang ingin membeli rumah untuk pertama kalinya. Tips yang pertama, perhatikan kebutuhan rumah seperti apa yang kita inginkan. Kita harus tahu kebutuhan apa saja yang diperlukan dari sebuah tempat tinggal yang akan kita huni. Kita bisa mempertimbangkan beberapa faktor seperti berapa jumlah kamar yang dibutuhkan, apakah rumah itu akan direnovasi ke depannya, atau mungkin kita butuh garasi yang lebih luas, atau mungkin kita lebih butuh taman yang lebih luas, atau jumlah kamar yang sesuai dengan keinginan. Nah, bila kita sudah tahu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, maka kita akan lebih mudah untuk memilih rumah yang akan kita beli untuk pertama kalinya. Tips yang selanjutnya, kita harus memilih apakah kita akan menggunakan agen properti atau mencari rumah sendiri dari nol. Karena saat ini banyak sekali developer yang sudah menyiapkan rumah-rumah siap huni, atau banyak sekali situs yang menjual rumah secara online. Nah, dari hal tersebut kita harus benar-benar cermat untuk mempercayakan pembangunan rumah kita, apakah kita akan menyerahkan itu pada developer atau kita akan membangun rumah itu sendiri dari nol dengan pengawasan kita. Nah, baik kita memilih menggunakan jasa developer atau membangun sendiri, kita harus tahu apa dampak positif dan negatif dari pilihan yang kita ambil. Nah, tips selanjutnya adalah pertimbangkan lokasi yang akan digunakan sebagai tempat untuk rumah pertama kita, karena ini akan menyangkut masalah akses dan harga rumah pertama kita. Karena ketika kita membeli rumah di pusat kota, itu juga akan berpengaruh dengan harga tanah maupun harga rumahnya. Begitu juga dengan ketika kita ingin membeli rumah di area pinggir atau sedikit pedesaan, maka kita akan mendapat harga yang lebih murah, tapi dengan beberapa resiko seperti sedikit jauh dengan fasilitas kesehatan ataupun pendidikan. Jadi itu semua dapat dipertimbangkan sesuai dengan kemampuan finansial yang kita miliki. Tips yang selanjutnya adalah perhatikan lingkungan rumah. Dengan memperhatikan dan mencari tahu lebih dalam tentang kondisi lingkungan di sekitarnya, maka kita tahu apakah rumah itu bebas banjir atau dekat dengan pabrik atau yang sesuatu yang memberikan dampak negatif di lingkungan rumah kita. Pemilihan lingkungan ini sangat penting karena ketika kita salah memilih rumah, mungkin kita memilih rumah yang ternyata rawan banjir, maka ketika musim hujan kita akan kerepotan mengungsi atau menyelamatkan benda-benda berharga kita, sehingga itu akan membuat kita merasa tidak nyaman. Padahal rumah pertama kita harus benar-benar aman dan nyaman untuk keluarga kita. Tips selanjutnya juga kita harus memperhatikan fasilitas di sekitar rumah. Apakah itu ada ATM atau rumah sakit atau sekolah untuk anak, atau mungkin tempat-tempat lain yang merupakan fasilitas yang mendukung kegiatan kita setiap hari. Lebih bagus lagi jika rumah yang ada di dekat restoran atau mall atau tempat hiburan favorit kita. Jadi kita harus tahu fasilitas apa yang akan ada di sekitar rumah yang akan kita huni. Nah, tips yang selanjutnya, perhatikan harga rumah dan skema pembelian rumah yang akan kita gunakan. Saat membeli rumah baru maupun second adalah melakukan survei beberapa lokasi untuk mencari harga yang setara. Tujuannya supaya kamu bisa membandingkan rumah mana yang paling pas dengan keadaan keuangan kita saat ini. Selain pertimbangan harga, pilihan skema pembayaran juga tidak kalah penting, terutama bila kita ingin membeli rumah dengan sistem KPR. Tips selanjutnya adalah material dan spesifikasi bangunan. Nah, sudah kita bahas di awal tadi seperti jumlah kamar,
taman yang lebih luas atau adanya carport, itu juga termasuk pertimbangan dalam hal material. Karena ketika membeli rumah, banyak orang yang cuek dengan bahan-bahan atau material yang digunakan untuk membangun rumahnya, sehingga ketika rumahnya jadi, banyak komplain yang terjadi pada pengembang atau jasa atau orang yang melakukan pembangunan pada rumah kita. Kita bisa melihat beberapa pertimbangan di bawah ini, seperti rumah dinding batu bata atau hanya menggunakan batako. Mungkin sebagian ada yang fanatik dengan batu bata, atau ada yang terserah lah pakai batu bata atau batako, yang penting temboknya itu kuat, tahan lama, tidak mudah lembab, seperti itu. Yang lainnya seperti lantai dengan plat beton atau lantai yang hanya di semen dan di keramik biasa, itu juga bisa menjadi pertimbangan. Rangka atap baja ringan atau kuda-kuda kayu itu juga patut dipikirkan. Nah, menimbang hal-hal seperti itu, maka kita harus membicarakannya dengan jasa bangun atau developer yang akan kita pilih untuk membangun rumah pertama kita. Tips selanjutnya adalah desain rumah, karena desain rumah itu akan menentukan kepribadian dari pemilik rumahnya itu sendiri. Seperti contohnya orang dengan kepribadian terbuka lebih memilih rumah dengan struktur yang memiliki banyak kaca atau banyak jendela, seperti itu. Selain itu, banyak pula yang menyukai rumah dengan desain mungkin semi tradisional, kemudian seperti rumah minimalis atau seperti yang tren saat ini Skandinavian, seperti itu. Bila membeli rumah melalui developer, kita bisa melakukan renovasi pada bagian fasad depan rumah untuk mencocokkan desain yang kita inginkan. Tips selanjutnya, kita juga harus memperhatikan potensi renovasi rumah di masa depan. Karena membeli rumah itu merupakan investasi jangka panjang, maka kita biasanya akan memikirkan rumah itu akan dibangun seperti apa atau dikembangkan seperti apa 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Nah, potensi perubahan-perubahan yang ada di rumah kita itu juga harus kita pikirkan sejak awal, karena agar tidak merepotkan kita di kemudian hari. Yang terakhir adalah kesehatan rumah, karena rumah yang sehat harus memiliki beberapa spesifikasi yang memenuhi standar seperti pengolahan limbah dan sistem drainase yang bagus, kemudian adanya ventilasi yang cukup pada rumah untuk menjaga sirkulasi udara tetap baik di dalam rumah. Lingkungan rumah yang bersih dan tidak kumuh juga tidak kalah penting untuk dipertimbangkan, karena banyak orang ketika membeli rumah pertama kalinya terlalu mengabaikan hal-hal dasar yang harus sebenarnya diperhatikan, sehingga akan menyesal di kemudian hari. Nah, itu tadi adalah beberapa tips ketika kita ingin membeli rumah untuk pertama kalinya. Mungkin ada sobat BMB semuanya yang membutuhkan rumah tanpa ribet, tanpa takut cicilan yang tinggi. Perumahan BMB sudah 10 tahun terbukti menyediakan ribuan rumah subsidi untuk masyarakat di sekitar Tulungagung, Kediri, Trenggalek, Nganjuk, dan Blitar, untuk menyediakan rumah-rumah impiannya. Mungkin sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya.